Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Dan Allah juga berfirman, dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi seperti debu yang berterbangan. Allah mengajak manusia untuk membayangkan hari itu. Ingatlah, pada hari ketika kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya kembali. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ayat-ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hari kiamat bukanlah hari biasa, melainkan hari kematian alam semesta. Sebagaimana setiap manusia memiliki ajal, maka alam raya yang agung ini pun memiliki hari kematiannya sendiri. Allah menggambarkan tanda-tanda hari itu, agar manusia memahami bahwa yang terjadi bukan sekedar bencana biasa, melainkan kehancuran total ciptaan. Allah berfirman, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan dan cahayanya lenyap, apabila gunung-gunung dijalankan, apabila unta-unta bunting ditinggalkan, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Artinya, tidak ada lagi yang tetap pada tempatnya, tidak langit dan tidak pula bumi. Semua yang selama ini terlihat kokoh dan stabil akan berubah menjadi kacau dan hancur. Kemanapun mata memandang, yang terlihat hanyalah pemandangan yang mengerikan. Guncangan yang sangat dahsyat terjadi di permukaan bumi. Letusan-letusan gunung berapi muncul di berbagai tempat. Dari celah-celah bumi yang terbelah, lava panas menyembur keluar dan memanaskan air laut hingga mendidih. Dengan guncangan yang luar biasa dan hancurnya gunung-gunung, lautan pun saling bercampur, hingga seluruh lautan seakan menjadi surikan itu. Apakah 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, atau bahkan lebih dekat dari yang kita kira? Allah memberitakan bahwa sebelum kiamat terjadi, akan muncul berbagai tanda-tanda penting. Sebagian di antaranya disebut tanda-tanda kecil, dan sebagian lainnya adalah tanda-tanda besar. Karena itu, mari kita mulai dengan membahas sebagian dari tanda-tanda kecil, lalu setelah itu kita akan sampai pada tanda-tanda besar. Dengan mengetahui semuanya, biarlah kamu sendiri yang menilai, apakah kiamat itu masih jauh atau justru sudah sangat dekat. Tanda pertama yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad ke dunia, karena beliau adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Banyak ulama dan sumber-sumber Islam menafsirkan hal ini sebagai awal dari tanda-tanda kecil kiamat. Seakan-akan dunia ini adalah sebuah sekolah, dan Rasulullah adalah guru terakhirnya. Jika sang guru terakhir telah datang dan pergi, maka apakah kelulusan itu masih terasa jauh? Tanda kecil berikutnya adalah mulai dilupakannya Al-Quran oleh manusia, bukan karena mushafnya hilang, tetapi karena isinya tidak lagi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kita benar-benar menoleh dan melihat ke sekitar kita hari ini, kita akan mendapati bahwa dunia telah membuat banyak manusia tenggelam di dalamnya, hingga mereka lupa membuka lembaran Al-Quran. Banyak orang sibuk mengejar kehidupan dunia, harta, jabatan dan kesenangan, tetapi lupa pada petunjuk yang seharusnya menjadi cahaya hidup mereka. Bahkan mungkin, kita pun termasuk di antara mereka yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran kecuali di waktu-waktu tertentu saja. Tanda kecil berikutnya adalah sholat ini. Sebenarnya kita tidak perlu melihat terlalu jauh. Cukup perhatikan lingkungan sekolah kita, tempat kerja kita, atau orang-orang di sekitar kita. Akan terlihat jelas bahwa jumlah orang yang menjaga sholat terus berkurang, dan semakin mendekati akhir zaman, orang-orang yang benar-benar menolak akan semakin sedikit.